Shalom, selamat malam untuk kita semua umat-umat Tuhan yang terkasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang rasanya pada malam hari ini kita boleh berjumpa kembali untuk boleh mempelajari pekabaran firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat yang ke-9. Oleh sebab itu, pelajaran kita kali ini memiliki judul garis besar yaitu untuk melayani dan menyelamatkan. Sementara hari ini, Senin 22 Februari, kita akan membahas lebih dekat tentang seorang hamba tanpa nama. Siapakah yang dimaksud hamba tanpa nama ini? Oleh sebab itu, marilah kita mengundang kehadiran Roh Kudus, kita memohon pertolongannya untuk boleh memberikan inspirasi dan pengertian kepada kita dalam mempelajari pekabaran firman Tuhan. Kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan di surga Allah kami yang kekal, yang berkuasa di dalam kerajaan yang mulia, pada malam hari ini kami rindu untuk datang lebih dekat kepada Tuhan dalam mempelajari terang pekabaran firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat setiap harinya. Oleh sebab itu kami mengundang kehadiran Roh Kudus Tuhan untuk boleh menaungi kehidupan dan hati kami, agar kami boleh dipersiapkan di dalam mempelajari pekabaran firman Tuhan, dan setiap lembaran pelajaran yang akan kami bahas itu boleh menginspirasikan kehidupan kami untuk hidup lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita kembali kepada pelajaran sekolah Sabat hari Senin 22 Februari. Seorang hamba tanpa nama. Tentunya Bapak Ibu sekalian, umat-umat Tuhan mengetahui bahwa ini adalah perihal tentang sebuah nubuatan. Nubuatan tentang seorang hamba tanpa nama. Ada sebuah ciri-ciri yang diberikan, spesifikasi khusus yang dinyatakan, dan kita akan mencari tahu siapa sebenarnya di balik daripada hamba tanpa nama ini. Langsung saja bisa kita perhatikan dari Yesaya 42 ayat 1-7, Matius 12 ayat 15-21, dan Yesaya pasal yang ke-11, juga Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Di sana kita bisa melihat tentang tokoh ya, ataupun seorang hamba tanpa nama ini. Saya teringat dengan sebuah kata-kata, dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Tentunya dari kalimat sepenggal ini, Bapak Ibu umat Tuhan sudah bisa menerka siapa tokoh di balik kalimat tersebut. Ciri-cirinya adalah hamba Allah yang tidak dikenal namanya memiliki karakter khusus di dalam pelayanannya. Baiklah kita perhatikan. Dia memberikan keadilan bagi bangsa-bangsa. Dia menyelesaikan tujuannya dengan tenang dan lembut, tetapi berhasil. Dia adalah seorang guru. Dia melayani sebagai satu perjanjian antara Allah dan umatnya. Lebih lanjutnya, dia memberikan terang dan penghargaan dengan menyembuhkan kebutaan dan membebaskan tawanan. Kita bisa perhatikan siapa tokoh dari perjanjian baru ini yang bisa membuat banyak sekali mujizat dan menjadi berkat di dalam kehidupannya. Umat Tuhan, tentu saja hamba Tuhan yang tidak dikenal ini adalah sama dengan tunas dan tunggul dari Isai. Itu sebabnya tentunya kita mengetahui bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang juga ditulis di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Ini berarti hamba yang tidak dikenal dalam Yesaya 42 adalah Yesus Kristus atau Mesias. Sementara kita bila melihat dan meninjau di dalam buku Injil Matius pasal yang ke-12, mengutip Yesaya pasal 42 dari perjanjian lama dan menerapkannya kepada Yesus Kristus. Ini merujuk kepada pelayanan penyembahan yang dilakukan oleh Yesus anak Allah yang dikasihinya, kepadanya Allah Bapa berkenan. Bapak Ibu sekalian, Yesus melakukan pembaharuan perjanjian Allah dengan umatnya. Yesus bersama para murid menambahkan keadilan bagi orang banyak dengan membebaskan manusia dari perhambaan, penderitaan.
dan kurangnya pengetahuan akan Allah, perhambaan roh jahat oleh karena pekerjaan setan. Kita bisa lihat Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-19. Bagaimana Yesus datang? Dia datang untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Siapa orang tersebut? Tentunya saya dan kita semua yang ada di dalamnya. Umat Tuhan, Yesus mati di kayu salib untuk mengesahkan perjanjian baru itu. Yesus akan mengusir dan mengalahkan setan yang telah merebut posisi Yesus sebagai pemilik dan penguasa dunia ini. Semua itu terjadi tentunya adalah karena kejatuhan manusia di dalam dosa. Kejadian pasal yang ketiga. Hamba yang tidak dikenal itu, dia telah datang dan melakukan apa yang dinubuatkan Yesaya pasal 42 demi keselamatan bukan hanya Israel tetapi seluruh manusia. Dia membawa terang, menyatakan Bapa kepada manusia dan menjadi jalan penebusan. Kita kembali teringat peristiwa yang terjadi di atas kayu salib Golgota. Dengan kematian Yesus Kristus ada dua hal yang tentunya menjadi sebuah kepastian. Yang pertama adalah kepastian akan kebinasaan setan. Dan yang kedua, kepastian akan keselamatan umat manusia. Oleh sebab itu, kita bersyukur memiliki Allah yang seperti Yesus Kristus. Dia adalah hamba yang tidak dikenal dan dia adalah Allah yang mengasihi kita semua. Inilah pelajaran sekolah Sabat yang bisa kita pelajari bersama pada malam hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat untuk kita semua. Dan saya membawa pelajaran ini hanya di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin.